wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvina Rahayu dari kelas 4A Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PMO atau Project Management Office dengan dosen pengampu Pak Robi Setiawan, Eskom MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi PMO, tujuan PMO, manfaat PMO, jenis PMO, tanggung jawab PMO, dan peran khusus PMO. Nah, pertama, apa sih yang dimaksud dengan PMO itu? Nah, PMO adalah tim atau departemen dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk kontrol terpusat dari semua proyek yang dikembangkan. Tujuan PMO. Tujuan PMO ini adalah untuk membakukan prosedur yang digunakan organisasi untuk melaksanakan proyeknya. Melalui standarisasi, berbagai tim proyek dalam suatu organisasi dapat menerapkan metode yang andal untuk menghasilkan hasil terkait proyek yang konsisten. PMO juga dapat mengelola data dan pelaporan, melatih personal, mengembangkan alat manajemen proyek, dan menetapkan metode untuk meningkatkan efisiensi proses. Nah, manfaat PMO. Di sini ada beberapa manfaat PMO, yaitu 6. Yang pertama ada standarisasi praktik terkait proyek organisasi. Yang kedua, mengaktifkan berbagai sumber daya dan alat organisasi. Yang ketiga, mengalokasikan dan memprioritaskan sumber daya proyek bila diperlukan. Yang keempat, memastikan bahwa proyek selaras dengan tujuan strategi organisasi dan perusahaan. Yang kelima, bertindak sebagai gudang pusat praktik sukses, pelajaran yang dipetik, dan pengetahuan organisasi berharga lainnya. Yang keenam, pelacakan dan pelaporan di berbagai proyek dalam domain PMO. Selanjutnya, jenis-jenis PMO. Nah, di sini ada 3 jenis PMO. Yang pertama ada suportif, yang kedua controlling, yang ketiga direktif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan suportif itu? Nah, PMO ini mendukung, mengumpulkan dan menyimpan semua proyek organisasi dan memberikan dukungannya sesuai kebutuhan. Controlling itu PMO yang menjalankan tingkat kontrol yang moderat atau atas proyek-proyek organisasinya. Direktif PMO dapat sepenuhnya mengarahkan proyek organisasi, menjalankan kontrol manajerial tingkat tinggi. Direktif PMO ini dapat membantu memastikan konsistensi di seluruh portofolio. Nah, tugas-tugas PMO. Apa sih tugas-tugas PMO tersebut? Nah, di sini ada menciptakan baku dan proses pengerjaan setiap proyek, menjaga transparansi menurut setiap proyek buat membantu perusahaan menciptakan keputusan yang efektif. Yang ketiga, mendesain proposal proyek. Yang keempat, membantu proyek manajer dan anggota timnya menggunakan donasi administratif dan operasional. Selanjutnya, membantu melancarkan genre kabar dan komunikasi pada pengerjaan proyek, melacak progres setiap proyek buat memastikan perusahaan menyelesaikan sinkron menggunakan budget, asal daya, jadwal yang sudah dipenuhi. Yang terakhir, menentukan dan memprioritaskan proyek yang akan dikerjakan dari corporate strategi dan tujuan perusahaannya. Nah, peran khusus PMO. Apa sih yang dimaksud peran khusus PMO itu, dan bagaimana peran-peran PMO itu? Nah, sama seperti kantor Korps Udara Amerika Serikat, PMO ini cenderung memiliki berbagai peran dan tanggung jawab dengan tujuan akhir meningkatkan standar manajemen proyek. Namun, harus dicatat bahwa peran spesifik PMO ini dapat berbeda di berbagai organisasi. Nah, berikut peran-peran PMO, yaitu ada 5. Yang pertama dari perencanaan strategis, yang kedua pengelolaan sumber daya, yang ketiga tata kelola proyek, yang keempat mobilisasi alat proyek, yang kelima pelatihan manajemen proyek. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang PMO. Jika ada salah kata atau apapun, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.